dengan yang kita inginkan. Resah dengan debu batubara yang telah mengotori udara, ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara menggelar aksi Long March menuju kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa menilai pembakaran batubara dalam proses produksi yang dilakukan salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara Marunda telah mengakibatkan polusi udara berupa debu pekat. Tercemarnya udara juga telah membuat ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami gatal-gatal dan terserang gangguan pernafasan atau ISPA. Dampaknya adalah bahwa sudah banyak warga kami yang menderita penyakit kulit, yang matanya sampai merah, yang ruang air petra yang seharusnya nyaman untuk keluarga, untuk anak-anak, itu sudah terdampak oleh debu batubara. Dan ada satu yang kita mengkhawatirkan adalah tentang ISPA yang kita tidak bisa lihat hari ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Menanggapi keluhan warga, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. Jika ditemukan pelanggaran dan pencemaran polusi udara, Wagub akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan. Apapun silakan sampaikan, nanti sanksi terkait akan mencoba melakukan pengecekan, monitor pengawasan, evaluasi, bahkan penindakan bagi siapa saja yang melanggar. Akan ada sanksi nggak Pak? Ya, nanti ada aturan dan mekanisme. Warga juga meminta agar Kementerian Perhubungan segera mencopot KSOP Marunda serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang dinilai lalai melakukan pembiaran atas pencemaran lingkungan hidup di Pelabuhan Marunda. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kabar dari warga yang terdampak pencemaran udara debu batubara di kawasan Marunda, Jakarta Utara? Rekan kami Revika Sibarani langsung melaporkan di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Selamat siang Revika, bagaimana kondisi warga? Apakah sudah ada penanganan terkait dengan polusi udara tersebut? Ya, selamat siang Deta dan pemirsa. Benar bahwa tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satu dari Rusunawa yang ada di wilayah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi tempat yang terdampak dari adanya polusi debu batu bara yang dihasilkan dari PT Karya Citra Nusantara Marunda. Di mana tempat saya melaporkan ini merupakan Rusunawa Klaster D yang diinfokan warga sekitar. Ini merupakan Rusunawa paling terdampak cukup parah, yakni dari debu batu bara dari PT KCN. Dan untuk mengetahui seperti apa dampaknya, dan saat ini saya sudah bergabung dengan salah seorang warga bersama dengan Ibu Jenny. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ibu Jenny, ini boleh dijelaskan sebenarnya untuk debu batu bara ini sejak kapan sih sudah ada di sini Bu? Kurang lebih dari 2019 Mbak. Oke, 2019. Nah, kalau kita lihat kan saat ini kondisinya sudah bersih begitu ya. Ini memang datangnya itu pada pukul berapa begitu? Ya, tidak ditentukan Mbak, tergantung dari bongkar muatnya. Baik dari pagi hari, malam hari, jadi tidak ditentukan. Sehari itu kita bisa menyapu itu udah sering lah Mbak, bisa nggak dihitung kalau memang sedang bongkar muat yang aktif sekali ya. Oke. Nanti kalau untuk saat ini sudah dalam kondisi dibersihkan begitu ya Bu ya? Saat ini kan sudah sangat lumayan lah dari kemarin kita sejak aksi lah. Sebelum 2 hari atau beberapa hari sebelum aksi masih ada aktivitas debu batu bara itu masih sangat. Sampai saat ini berarti masih ada? Dari saat ini sih belum sih, nggak ada sih. Saat ini nggak ada. Nah, kalau kita flashback ke belakang, ini dampaknya apa saja sih Bu? Apakah ada sakit penyakit di kalangan warga sekitar Bu? Jadi diduga ya kalau misalnya ISPA sih sudah tidak terhitung kali berapa banyak yang anak-anak kecil yang ISPA. Tapi ada juga kan menurut keterangan itu anak yang kena debu itu kornea matanya sampai diganti. Ada penyakit kulit, ada anak-anak kecil di bawah umur juga sangat kena dampak, sekujur tubuhnya gatal. Karena memang debu batu bara ini sangat tajam ya Mbak ya. Kita tidak menyadari nih di cucian kita kan di belakang nih balkon itu kan kalau saat jemuran itu kalau kita saat gebrak baju itu pecahan-pecahan beling itu kan ada sedikit serpihan yang kasar itu kan banyak nyangkut di dalam bajunya. Nah, kalau untuk dampak yang terjadi begitu bagi warga, ini apakah ditanggulangi begitu dari pihak pemerintah
terkait sakit penyakit yang diderita ini, Bu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Saya berobat, anak saya pun kemarin sakit. Itu pribadi, Mbak. Nah, kemarin udah sempat demo juga ya, Bu? Ya. Nah, bagaimana hasilnya, Bu? Sejauh ini sih terkait kasus demo, ya lumayan ya Mbak ya, kita dapat respon lah dari gubernur, juga kita dapat respon bahwa adanya sanksi. Tapi kan itu baru sanksi yang berarti dengan adanya sanksi kan, sanksi itu berarti benar bahwa mereka itu salah dengan adanya sanksi ya. Ya kita lihat lagi nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih banyak Ibu Jenny untuk informasinya. Semoga debu batubara tidak datang lagi ke tempat ini ya, Bu. Sama-sama. Ya, data dan pemirsa, memang dari pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara sudah memberikan sanksi administrasi di mana diwajibkan agar PT KCN dapat memperbaiki aktivitas dari bongkar muat batu bara sehingga tidak mencemari lingkungan. Salah satunya adalah kepada pemukiman warga di wilayah sekitar. Dan memang dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara juga terus memantau sejak diberikan sanksi administrasi ini, pengawasan terus dilakukan apakah nantinya ada kembali potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Deta. Ya, sanksi dan pengawasan sudah dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih atas laporannya Revika Sibarani. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia usai terseret kasus dugaan penipuan investasi. Selain itu, Doni juga berharap agar ia bisa diberi hukuman ringan. Di hadapan polisi dan awak media, Doni Salmanan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pria bergelar Crazy Rich ini juga berharap agar bisa menerima hukuman ringan usai terkait kasus dugaan penipuan investasi di aplikasi Quotex. Terkait kasus yang menjeratnya, Doni mengingatkan agar masyarakat Indonesia lebih berhati-hati lagi dengan trading ataupun investasi ilegal. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak sama trading yang ilegal. Terima kasih. Influencer Doni Salmanan ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam dugaan penipuan investasi opsi binary melalui aplikasi Quotex. Dari peran tersangka DS. Dalam hal ini, tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Quotex dan melakukan flexing. Dari Doni, polisi menyita sebanyak 97 barang bukti senilai 64 miliar rupiah. Bila terbukti bersalah, Doni terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Aliran dana kini menjadi fokus polisi dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option dengan tersangka Doni Salmanan. Sejumlah pihak disebut menerima aliran harta, mulai dari sumbangan berupa uang hingga paket sembako. Pasca penetapan tersangka terhadap Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option, sejumlah aset milik Doni disita. Penelusuran aset-aset Doni pun berujung pada aliran dana, santunan hingga bantuan kepada sejumlah pihak. Salah satunya adalah bantuan berupa 1 truk sembako yang diterima Pemkab Bandung Barat. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menyatakan siap dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Dulu Bandung Barat kami mendapatkan bantuan dari provinsi. Jadi bantuan itu dari provinsi yang mana bantuan itu berasal dari saudara Doni Salmanan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus dimintai keterangan, kita sebagai warga negara yang baik kita siap memberikan keterangan. Bantuannya apa waktu itu, Pak? Berupa paket sembako. Bantuan berupa 600 paket sembako diterima pada Agustus 2021 lalu. Bantuan kemudian disalurkan kepada warga, terutama buruh yang terdampak pandemi.
Musisi dan YouTuber Reza Arab juga terseret dalam daftar nama penerima aliran dana dari Doni Salmanan. Reza pernah disawer 1 miliar rupiah pada Juli 2021 lalu saat melakukan kegiatan live streaming. Reza sempat meminta Doni menyetop saweran, namun Doni mengaku ikhlas menyumbang. Saya ini nge-give benar-benar ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya. Ini benar-benar ikhlas dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya. Jadi luar biasa sih. Menghibur apanya? Gue nggak ngapa-ngapain. Sumbangan dari Doni Salmanan kepada pasangan pesinetron dan penyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun kembali menjadi sorotan. Saat menikah pada Agustus 2021 lalu, Rizky dan Lesti menerima amplop sumbangan dari Doni Salmanan. Keduanya pun sangat terkejut karena amplop berisi uang dolar dalam jumlah besar. Sayang! Ya, enggak. Bukan. Tahu. Dengar dulu. Seru. Dari pas dia salaman. Rizky pun enggan berkomentar terkait namanya yang terseret dalam kasus Doni Salmanan. Mabes Polri mengimbau kepada siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan untuk segera melapor ke penyidik. Polisi dan PPATK terus menelusuri aset Doni untuk disita sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan korban penipuan berkedok aplikasi trading binary option, Binomo, dan juga Quotex mendatangi posko bantuan hukum korban afiliator Binomo di Jalan TB Simatupang, Sumatera Utara. Posko bantuan hukum menampung semua para korban sebelum membuat laporan ke Polda Sumut. Puluhan korban penipuan berkedok aplikasi trading, binary option, Binomo, dan Quotex mendatangi posko bantuan hukum korban afiliator Binomo di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Mereka meminta bantuan sekaligus pendampingan hukum terkait persoalan penipuan yang dialaminya. Sekitar 400 orang menjadi korban penipuan berkedok aplikasi trading binary option, Binomo, dan Quotex dengan jumlah total kerugian puluhan miliaran rupiah. Yang pertama, motivasi kita untuk membuat posko bantuan hukum para korban afiliator Binomo dan Quotex ini, kita merasa prihatin dengan nasib para korban-korban ini. Karena mereka sudah kehilangan harta, bahkan sudah ada yang berpisah dengan keluarga, dan bahkan ada juga anak-anaknya sempat meninggal dunia. Bang, sampai sejauh ini ada berapa banyak sih Bang yang udah melaporkan terkait dengan hal ini? Kalau kita di sini yang secara resmi baru ada sekitar 20-an orang yang melapor. Sementara itu, salah seorang Binomo afiliator Binomo, Said, warga Kota Medan, mengaku tertarik ikut bermain Binomo ini karena diiming-imingi akan memiliki banyak keuntungan dalam jangka waktu yang cepat. Saya mencoba gitu kan. Nah, setelah mencoba, saya masuk ke link mereka. Nah, dari situlah saya terus mengalami kerugian. Berapa banyak sampai kerugian Bang? Kalau untuk sama Bang Bayu kurang lebih 60 jutaan. 60 juta. Itu untuk di link Bayu. Artinya total seluruhnya? Kalau total keseluruhannya itu hampir 200 juta. Hampir 200 juta. Ya. Setelah melengkapi semua bukti-bukti, puluhan korban afiliator Binomo ini berencana akan membuat pengaduan ke Mapolda Sumut dalam waktu dekat dengan didampingi kuasa hukum dari posko bantuan hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari kasus narkoba yang menjerat musisi Ardhito Pramono kini telah dihentikan. Sesuai hasil rekomendasi dan juga tim asesmen terpadu BNNP DKI, Ardhito Pramono akan direhabilitasi di RSKO Cibubur. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan polisi menghentikan kasus yang menjerat musisi Ardhito Pramono. Hasil asesmen dinyatakan Ardhito Pramono merupakan pengguna narkoba. Atas dasar itulah penanganan terhadap musisi Ardhito akan dititik beratkan pada proses pemulihan. Sesuai hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNNP DKI, Ardhito Pramono akan direhabilitasi di RSKO Cibubur. Musisi Ardhito Pramono ditangkap terkait kasus narkoba pada 12 Januari lalu. Ia ditangkap di rumahnya di daerah Durensawit, Jakarta Timur.
Dari penangkapan, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja di rumahnya. Hasil tes urin pun menunjukkan Ardhito Pramono positif narkoba. Usai jeda berikut, kami memiliki informasi dari puluhan warga yang menggeruduk kantor Disperindak Bau-Bau demi mengikuti pasar murah minyak goreng. Tetaplah di iNews Siang.